Tidak ikut aturan ganjil genap, pemilik kendaraan didenda. Dinas Perhubungan Kota Ambon akan menindak tegas pemilik kendaraan angkutan pribadi jika tidak mengikuti aturan ganjil genap yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Ambon seiring dengan diperpanjangnya pembatasan sosial berskala besar tahap 2 oleh pemerintah Kota Ambon hingga tanggal 19 Juli 2020. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, saat diwawancarai tim DMS Media Group pada Selasa 7 Juli menjelaskan, kebijakan pembatasan ganjil genap kepada mobil angkutan pribadi ini dikarenakan selama pemberlakuan PSBB tahap pertama, pergerakan orang dengan menggunakan kendaraan angkutan pribadi 2 kali lipat lebih dibandingkan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum. Oleh karena itu, pada PSBB tahap kedua ini, maka ada kebijakan baru yang tertuang dalam Perwali nomor 19, di mana bagi para pemilik kendaraan roda 4, bukan saja angkot tetapi juga kendaraan pribadi diwajibkan mengikuti aturan pemberlakuan sistem ganjil genap yang berpatokan pada plat nomor kendaraan yang digunakan yakni pada 1 digit angka terakhir. Pihak Dinas Perhubungan Kota Ambon, kata Robi, akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan ada pemilik kendaraan roda 4 yang melanggar aturan, maka sesuai ketentuan akan diberikan sanksi administrasi berupa penahanan surat izin termasuk juga sanksi berupa denda minimal Rp250.000 sampai dengan Rp500.000 selama pemberlakuan PSBB di Kota Ambon. Namun kata Robi, ada pengecualian bagi kendaraan angkutan pribadi yang mengangkut barang-barang logistik dan bahan material, maka tetap diberikan izin beroperasi yang disesuaikan dengan jam dan waktu yang ditentukan. Untuk saat ini di awal pemberlakuan PSBB tahap 2 di Kota Ambon, Dinas Perhubungan masih memberikan toleransi berupa sosialisasi dan himbauan bagi para pemilik kendaraan. Namun pada tanggal 8 Juli, langkah tegas akan diambil bagi mereka yang sengaja melakukan pelanggaran ganjil genap. Tujuannya bukan untuk mengurai kemacetan, tapi garis bawahi ya. Tujuannya bukan untuk mengurai kemacetan, tetapi tujuannya adalah daripada PSBB sendiri adalah kita membatasi pergerakan orang dengan menggunakan moda transportasi. Karena pada saat PSBB tahap pertama, pergerakan orang dengan menggunakan angkutan pribadi itu 2 kali lipat lebih daripada menggunakan angkutan umum. Oleh karena itu dalam tahap PSBB tahap yang kedua, kita membatasi pergerakan angkutan pribadi. Jadi angkutan pribadi yang kita batasi adalah kendaraan angkutan orang pribadi ya, itu roda 4, bukan roda 2 ya. Jadi kendaraan angkutan pribadi roda 4, bukan roda 2 yang mengangkut penumpang. Kalau angkutan pribadi itu dia mengangkut logistik atau bahan material, itu tetap beroperasi. Para petugas akan melakukan patroli keliling termasuk juga menjaga pada posko checkpoint yang ada guna memastikan setiap kendaraan roda 4, baik yang masuk ke Kota Ambon maupun yang akan keluar menaati semua aturan dan ketentuan yang berlaku. Selain memberlakukan sistem ganjil genap pada 6 pos jalur masuk ke kawasan Pasar Mardika dan Pasar Batu Merah akan dijaga aparat dari Dinas Perhubungan dibantu TNI Polri, di mana pada setiap pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak lagi diizinkan masuk ke kawasan tersebut.